Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aryan Rahmadan, NPM 24782093. Oke, baik. Di sini saya akan mengerjakan lab 4.2.3, yang dimana di sini ada sebuah desain protocol of AI application prototype. Ya. Oke, yang pertama ada tiga part ya. Yang pertama ini consider IoT application with AI machine learning technology, dan part 2 ada design component prepared for an IoT application with AI dan machine learning technology. Di mana di sini yang bagian pertama itu kita akan mempertimbangkan aplikasi IoT dengan aplikasi teknologi AI dan machine learning ya. Yang kedua ini ada design komponen required for IoT application with AI machine learning technology, yang dimana kita akan merancang komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dengan teknologi AI dan machine learning. Dan part 2 ada deskripsi the process and operation for the IoT application with Forcha, yang dimana kita mendeskripsikan proses operasi aplikasi IoT dengan diagram Forcha. Oke, selanjutnya langsung saja. Ini ada background atau skenario with IoT device and IoT network getting popular technology for IoT device. Also improving IoT device limit sensor actuator the may have the capability to think and coding with environmental change thanks to the development of artificial intelligence, AI, and machine learning. Di sini berarti dengan semakin populernya perangkat pada jaringan IoT atau Internet of Things, teknologi yang digunakan semakin berkembang pesat. Jadi, perangkat IoT kini tidak hanya terbatas pada sensor dan aktuator ya, namun juga dia mulai memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai perubahan dan perubahan lingkungan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI, dan pembelajaran mesin learning itu ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke part 1 ya. Di sini ada consider an IoT application with AI dan machine learning technology. In this part, you will list the function and feature of smart home, thermostat, and controller device with capability of live learning, making design based on the environmental change and acting according. Oke, di sini kita ada sebuah pertanyaan. List the design feature and function for such a device. Sudah menentukan fitur dan fungsi yang diinginkan. Jadi yang pertama itu bisa mendeteksi suhu dan kelembapan secara otomatis, kemudian menyesuaikan suhu ruangan berdasarkan data lingkungan. Selanjutnya ada belajar dan kebiasaan pengguna untuk memberikan kenyamanan optimal dan mengaktifkan mode hemat energi saat ruangan kosong, dan kemudian terhubung ke aplikasi mobile untuk kontrol jarak jauh, mengirimkan notifikasi atau laporan pengguna, dan mendukung perintah suara melalui Google Assistant atau Alexa, dan terintegrasi dengan sistem smart home lain seperti lampu otomatis atau tirai. Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, list the factor that might influence the perception of temperature. Di sini kita akan melalui faktor yang mempengaruhi persepsi suhu.
Yang pertama itu ada suhu ruangan pada saat ini dan kelembapan udara di ruangan dan suhu luar ruangan, jumlah orang dalam ruangan dan aktivitas fisik pengguna dan waktu, semisal waktu pagi, siang, malam, dan jenis pakaian yang dikenakan dan kecepatan angin atau ventilasi dari luar. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. This is the way the smart device can get information about the factor. Cara mendapatkan informasi tentang faktor tersebut. Yang pertama itu jadi sensor suhu dan kelembapan, dan kedua itu ada sensor gerak, PIR atau PIR atau kamera AI untuk mendeteksi kehadiran, dan ada API cuaca untuk mendapatkan data suhu luar dan kecepatan angin, dan ada CO kadar CO atau kamera untuk mendeteksi jumlah orang, dan ada real time atau server waktu untuk mengetahui waktu lokal, dan ada aplikasi mobile yang mengizinkan input preferensi pengguna. Oke, nah, lanjut part 2, desain komponen required IoT application with AI dan ML teknologi. Di dalam merancang komponen sistem termostat pintar. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. What are the key component for a smart thermostat controller? Komponen utamanya yang digunakan itu adalah sensor suhu dan untuk kelembapan, gerak. Nah, ada microcontroller. Microcontroller itu untuk seperti mengelola input sensor ya, dan ada modul komunikasi untuk WiFi atau Bluetooth untuk terhubung ke cloud atau aplikasi, dan ada AI atau machine learning baik berbasis cloud. Kemudian ada aktuator. Aktuator ini untuk mengontrol perangkat pendingin atau panas ya. Ada power supply. Power supply ini untuk mengatur satu daya listrik atau baterai ya. Dan ada interface atau antarmuka pengguna, ini untuk berupa aplikasi mobile untuk layar kecil pada perangkat ya. Oke, selanjutnya di sini ada list the process and operation of the smart thermostat atau controller. Proses dan operasi sistem. Jadi sensor itu yang pertama itu ya. Jadi sensor itu membaca suhu, kelembatan, dan keberadaan pengguna. Yang kedua, data dikirim ke cloud. Kirim ke cloud untuk diproses secara lokal oleh AI dan machine learning ya. Kemudian yang ketiga, AI menganalisis data dan menentukan suhu ideal sesuai preferensi dan kondisi. Nah, yang selanjutnya perangkat suhu ruangan secara otomatis melalui aktuator ya. Selanjutnya data riwayat dapat disimpan untuk proses pembelajaran selanjutnya, dan selanjutnya ada pengguna dapat memantau dan mengubah pengatur melalui aplikasi. Oke. Oke, di sini part 3 ya, di mana ini ada deskripsi the process and operation for the IoT application with Polchart. Jadi di sini kita akan menjelaskan jadi alur pengumpulan dari pemrosesan data. Ini yang pertama itu dia akan memulai ya, dan selanjutnya dia akan membaca data sensor, misal kelembapan atau gerak, dan kemudian dia mengirimkan data ke cloud atau AI atau machine learning, dan kemudian AI menganalisis data itu dan dia akan mengirimkan lagi ke prediksi suhu ideal, dan dia akan kirim perintah kembali ke perangkat. Kemudian dia akan mengatur suhu melalui aktuator, dan dia akan menyimpan data ke database ya. Itu selesai ya. Sudah. Kemudian di sini ada this flowchart to illustration the general operation of the smart thermostat controller.
Oke, sini kita akan mengoperasi umum termostat ya. Yang pertama ini bocah. Jadi dia itu memulai, habis itu dia akan mendeteksi. Misalnya mendeteksi apakah di sini ada orang, dan misalnya iya. Lalu habis itu dia akan membaca suhu dan kelembapan itu. Nah, kemudian dia akan membandingkan dengan suhu ideal pengguna dan dia akan memutuskan dengan tindakan AI ya. Dan kemudian dia akan menyesuaikan suhu dan selanjutnya dia akan menyimpan riwayat data itu dan kemudian dia akan menunggu dan mengulangi siklus itu lagi. Oke, kemudian kita ke reflection with component profit the brain power for the learning and the adjusting coding. Oke. Di sini kita akan menyesuaikan komponen mana yang menyediakan otak untuk proses pembelajaran dan penyesuaian. Jadi komponen yang bertindak sebagai otak atau pusat kecerdasan ini adalah AI atau machine learning. Ini bisa berupa sistem cloud yang kuat atau model ringan yang berjalan langsung di perangkat. Selanjutnya, di sini ada nomor 2 nih. Can you think of other IoT device that will rate over time and improve their operation? Yang pertama itu ada smart. Can you device to learning over time? Perangkat IoT lain yang dapat belajar dan meningkatkan performanya. Yang pertama itu ada smart lighting ya. Dia akan belajar kebiasaan kapan lampu dinyalakan dan kapan lampu dimatikan. Dan kemudian ada eh, robot vacuum cleaner yang dia akan memetakan ruangan dan mengoptimalkan rute rute kebersihan ya. Dan ada smart fridge, dia akan mendeteksi stok makanan dan memberikan notifikasi saat hampir habis. Jadi misal ada makanan yang hampir habis, dia akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan. Yang kemudian ada smart speaker. Jadi dia akan belajar untuk mengenali suara dan kebiasaan pengguna. Jadi dia akan belajar mengenali suara dan kebiasaan pengguna itu. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.